Kondisi-kondisi semacam inilah yang seringkali menjadikan stigma atau pandangan masyarakat bahwa dokter itu sering mengcovidkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu Pak Dr. Lulu Pratikto ya. Adi Pratikto. Pak Lulu Adi Pratikto ini sebagai Ketua Satgas COVID-19 di ID Cabang Kudus ya. Mungkin Pak Dokter, pandemi ini kan hadir begitu masif ya, sehingga sangat mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat, terlebih di sektor kesehatan tentu dan gitu. Mungkin sebelumnya dokter, perawat dan tenaga medis adalah pahlawan kemanusiaan yang berperan penting dalam melayani masyarakat di tengah pandemi ini. Ya tentu mungkin di dalam kesempatan ini melalui podcast ini seluruh keluarga besar ISK menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para dokter, perawat dan tenaga medis yang lain yang mungkin telah begitu luar biasa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan semuanya dikorbankan, sehingga tidak sedikit para dokter medis juga yang dalam tanda kutip menjadi korban juga ya. Oleh karenanya melalui podcast ini kami menyampaikan juga kepada keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan ini ada hikmah yang ada mungkin untuk masa depan yang akan datang, mudah-mudahan lebih baik karena semua ini adalah karena sudah ketentuan yang ada di sana kan begitu. Mungkin Pak Dokter, sebenarnya apa sih virus Corona dan COVID-19 ini? Artinya apakah kami semua ini harus khawatir pada virus Corona ini, Dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pendengar dari ISK News pagi hari ini. Terima kasih. Saya boleh diundang sini. Saya mewakili ID Cabang Kudus ya. Sebenarnya ya, virus corona ini kan sebenarnya sudah lama ada, dan virus corona ini sebenarnya banyak yang hidup di dalam di tubuh binatang liar. Hanya dalam beberapa dekade ini terjadi mutasi-mutasi virus corona itu, sehingga virus corona itu bisa menyerang pada manusia ya. Dulu kita ingat ya, ada virus SARS, sindrom akut respiratory Corona 1, SARS-CoV-1. Jadi sudah terjadi sekitar 2005 ini sekian itu ya. Dan itu kebetulan saya ingat di Kudus tidak terlalu berdampak karena jumlahnya tidak banyak tapi kematiannya tinggi. Jumlahnya tidak banyak tapi kematiannya tinggi. Baru kemudian muncul lagi jenis virus baru yang baru ditemukan pada bulan Desember, yang dimulai ditemukan di Wuhan, Cina. Itulah kemudian disebut karena ketemunya pada
2019, maka oleh dinamakan Badan Kesehatan Dunia menamakan coronavirus 19. Itu artinya di tahun 2019 ya, Dok ya. Kemudian penyakitnya dinamai coronavirus disease 19, disingkat COVID-19 atau COVID-19. Nah, itu ya. Memang di dalam kasus-kasus COVID ini ya, ini merupakan satu penyakit yang benar-benar baru dan membingungkan seluruh jagat raya dan membuat perubahan-perubahan yang sangat besar, baik itu perubahan pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Nah, jadi penyakit ini penularannya mula-mula melalui kontak, melalui droplet yang berhadapan-hadapan. Orang yang sehat dengan yang sakit tertular kemudian menjadi sakit. Dalam perkembangan penelitian ada yang namakan lewat aerosol. Ketika seseorang itu batuk, kemudian virus itu masih melayang-layang udara, ketika orang menghisap itu bisa terutama ya pada ruang-ruang tertutup yang tidak punya ventilasi. Itu begitu seseorang ngomong bersin cepat akan keluar, bisa terhisap jadi sakit. Nah, sebab itu kan penting untuk menjaga ini, dan pemerintah sudah melakukan himbauan-himbauan untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kalau semua rakyat Indonesia itu bisa mentaati protokol kesehatan, ya Indonesia akan aman, tidak terjadi ledakan-ledakan lagi. Minimal mampu memprotek penyebarannya ya. Jadi memang proteksi yang pertama itu dengan protokol kesehatan yang sudah sering didengungkan di mana-mana. Kalau itu taat pasti turun. Ya. Kalau boleh dijelaskan dokter, sebenarnya apa saja sih tanda atau gejala infeksi virus corona ini? Baik, tadi sejak awal saya sudah katakan bahwa ini hal-hal baru yang di lingkungan kesehatan pun, khususnya dokter ya, itu jadi bingung sebenarnya dokter itu. Ya, kalau di dalam pewayangan itu ada dasa muka, berwajah 10. Virus ini bisa berwajah 1000. Nah, gitu ya. Seperti kemarin menjelaskan dokter Wijanarko itu jadi berwajah 1000. Kalau gejala yang klasik itu pasti ada demam, batuk, mulai sakit tenggorokan. Nah, itu kadang disertai mual-mual. Itu gejala dasarnya itu ya. Kemudian ada ya, kalau makin berat akan terjadi sesak. Kemudian kalau gejala yang lain, misalkan yang ringan, tiba-tiba nggak bisa mencium, bau kentut pun nggak bisa dicium. Nggak bisa mendeteksi. Rasanya juga nggak bisa mendeteksi rasa. Semua hambar semua. Yang sebenarnya asin nggak terasa semua. Itu gejala. Nah, kemudian ketemu juga gejalanya hanya diare, nggak ada keluhan apa-apa, diare. Ternyata jadi tanpa sebab ya dok ya. Ternyata itu yang ini. Ada lagi gejalanya, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba stroke, tidak ada faktor-faktor risiko, kemudian stroke tanpa gejala ya dok ya. Nah, kita dengan banyaknya laporan-laporan dari luar, dari Cina dan sebagainya, kita belajar agar mungkin karena ini COVID, di swab COVID.
stroke, jantung, tiba-tiba masuk dengan serangan jantung. Dokter curiga dalam masa pandemi di rapid test positif, swab positif juga. Nah, kondisi-kondisi semacam inilah yang seringkali menjadikan stigma atau pandangan masyarakat bahwa dokter itu sering mengcovidkan orang. Ya. Nah, jadi sekarang yang ada di masyarakat kan mereka anti propaganda. Ya. Jadi kenapa sih setiap kali masuk rumah sakit ini selalu di-COVID-kan? Padahal diagnosa dokter itu sudah ada SOP-nya, sudah ada lembaran yang harus diisi kan begitu. Sehingga dampaknya masyarakat saat ini itu cenderung takut untuk berobat ke rumah sakit kan begitu. Jadi ketika kemudian kita di dalam keluarga ini menemukan gejala-gejala yang dokter jelaskan tadi, kira-kira apa yang mungkin harus dilakukan oleh satu keluarga itu, dok, ketika ada indikasi yang dokter jelaskan tadi? Yang pertama pasti harus ke fasilitas kesehatan. Jadi periksa dokter ya, fasilitas kesehatan. Apakah itu di puskesmas, dokter praktek mandiri, dokter keluarga, rumah sakit, silakan. Nanti dokter akan melakukan evaluasi, pemeriksaan. Nah, pasti untuk menentukan diagnosis pasti ya sampai saat ini adalah dengan swab. Nah, sudah itu ditentukan oleh dokter. Ini gejala ini ringan, sedang, atau berat, atau kritis. Kalau ringan, ya biasanya masyarakat disuruh isolasi mandiri. Biasanya fasilitas kesehatan sudah punya selebaran apa yang harus dilakukan pada isolasi mandiri. Jadi sudah ada pedomannya. Kalau itu gejalanya sedang, ya harus dirawat di rumah sakit. Gejala sedang itu artinya pasien itu ada demam, batuk, kemudian dibuktikan dengan ronsen ada infeksi paru-paru. Nah, itu sudah gejala sedang. Nah, kalau gejala sedang ini tidak dirawat di rumah sakit, kondisinya semakin menurun jadi berat, nolongnya susah. Jadi sudah terlalu menyerang kemana-mana ya, dok ya. Kadang-kadang virus ini menyerang seseorang dengan begitu cepatnya menurut itu. Inilah yang paling dikhawatirkan. Kenapa mungkin orang-orang yang mungkin dicurigai suspek tertular virus ini harus diisolasi sampai dengan 14 hari kan begitu, dokter? Betul. Ini penjelasannya gimana? Kenapa harus 14 hari, dokter? Jadi virus itu di dalam tubuh itu ketika dia masuk dalam tubuh dalam beberapa hari dia memulai namanya replikasi, melalui bisa memperbanyak diri. Dengan memperbanyak diri semakin banyak maka dampaknya terhadap tubuh kan jadi macam-macam, terutama yang paling bahaya ditakuti adalah darahnya itu ngental. Nah, kalau ngentalnya di paru-paru, semakin hari semakin berat, semakin sesak. Nah, demikian juga darahnya kalau ngental di jantung jadi serangan jantung. Tinggalnya di otak jadi stroke. Jadi macam-macam. Oleh sebab itu saya katakan penderita sedang itu harus di pedoman nasional harus dirawat. Kenapa 14 hari? Karena setelah dirawat 14 hari itu jumlah virusnya semakin lama akan semakin menurun. Nah, ketika sudah 14 hari itu dalam berbagai penelitian yang sudah dilakukan berbagai negara itu menyatakan ketika itu sudah 14 hari meskipun dites swabnya positif
itu kalau virusnya ditumbuhkan sudah nggak tumbuh lagi. Jadi dalam waktu 14 hari itu memang batas waktu ya, virus ini hilang dari tubuh ya dok ya. Ya. Jadi keluhannya sudah semakin baik selama 14 hari kita dinyatakan sembuh, pulang. Ya. Kalau pedoman yang sebelum bulan Juli 2020 itu mesti harus diswab sampai negatif. Jadi diswab terus sampai hasilnya negatif juga, masa perawatannya lama. Tapi sekarang dengan banyak penelitian mengatakan bahwa dalam 14 hari sudah pulang. Walaupun di swab masih ada. Karena penularannya sangat sedikit sekali, tidak mungkin menular, sehingga dilanjutkan biasanya isolasi mandiri di rumah 1 minggu, sehingga kira-kira 3 minggu udah aman ya dok ya, untuk menular. Itu pentingnya isolasi. Jadi karena virus maka obatnya bukan antibiotik sebenarnya. Ya memang di dalam protokolnya itu memang diberi antibiotik, tapi sebenarnya antibiotik awal yang diberikan itu sebenarnya ada satu jenis antibiotik juga bermanfaat untuk mencegah perbanyakan atau replikasi virus itu pada fase-fase awal. Tetapi yang paling tepat adalah pemberian antivirus. Ya, karena di Indonesia sudah cukup lengkap ya antivirusnya, dari yang sebelumnya sampai yang ini sudah cukup lengkap. Memang harus diakui bahwa semua antivirus itu tidak bisa menjamin 100% bahwa pasti sembuh. Jadi paling tidak sudah ada upaya dan mungkin secara kajian medis ini sudah muncul obat-obat antivirus itu ya. Jadi yang minimal untuk mencegah penularan dan imun kepada sehingga kalau dilihat tren kematian di Indonesia kan semakin hari kan semakin menurun ya. Karena kita belajar dari berbagai pengalaman untuk bagaimana pasien itu selamat. Terus tip apa kira-kira dokter agar rumah kita ini aman dari penularan virus corona? Jadi apa yang dilakukan mungkin masing-masing keluarga ini agar aman? Ya, kira-kira ada tip apa dokter? Tentu 3M itu harus di 3M ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Itu yang penting. Jadi ya berbagai masker lah, paling tidak lapisannya minimal 2 ya paling ideal tentu masker kesehatan ya. Yang kedua cuci tangan. Itu kalau di rumah tidak perlu beli hand sanitizer, sabun dengan air, cuci tangan. Setelah kita melakukan apapun, virusnya akan hilang, akan mati. Jadi akan hilang ketika kita cuci tangan. Betul. Ini cerita ini awal-awal dulu ya Pak. Ya, teman-teman saya itu pada ya istilahnya panik ya, borong hand sanitizer. Apalagi ada sabun ini semua diborong kan begitu. Sehingga harga hand sanitizer juga cukup Nah, saya hanya memberitahu mereka, buat apa kalau Anda beli hand sanitizer, belilah untuk dibawa ketika di luar rumah. Tidak ada air, tidak ada sabun, pakai hand sanitizer. Tetapi ketika di rumah cukup jauh lebih baik menggunakan sabun cuci tangan itu. Jadi tidak harus di rumah harus pakai itu, di luar pakai boros juga ya. Ya dulu kan sempat harganya yang namanya kalau mau buat sendiri alkohol itu nyarinya susah. Nah yang ketiga, jaga jarak ya, jaga jarak di rumah. Ya kita tidak tahu kan, di dalam keluarga itu ada yang terpaksa keluar rumah, kemudian pulang membawa tetap protokol kesehatan di rumah tetap.
Kemudian yang kedua adalah ventilasi. Nah, ventilasi harus benar-benar cukup ya. Baik ya, karena kalau tadi saya bilang, karena kalau itu sifatnya aerosol bisa menyebar di luar ruangan, tetapi kalau itu ventilasinya jalan, udaranya tersirkulasi dengan baik, maka jumlah virus yang ada di satu tempat itu jumlahnya kecil. Kalau misalnya di ruang tertutup ini, virusnya kan nggak keluar, tapi kalau di ruang terbuka bisa lebih. Iya, volumenya kan jadi, volume ruang jadi besar, jumlahnya jadi kecil, jadi terjaga. Jadi ini terkait dengan mungkin status zona, dokter ya. Jadi di Kudus ini seperti yang kita ikuti kan, dibanding dengan kabupaten kota yang lain cenderung tinggi. Artinya bahkan di satu kesempatan pemerintah pusat itu sempat menyebut bahwa Kudus ini ranking 2 setelah Semarang kan gitu, sehingga ikhtiar dari pemerintah daerah, kemudian dari gugus tugas sendiri itu begitu bahkan mungkin intensitas sejak ada Pergub 41 2020 ini kan intensitas operasi masker begitu. Akan tetapi catatan kita kan begini, dokter, mungkin salah satu mungkin untuk memprotek agar penyebaran virus ini tidak liarkan dengan memakai masker. Akan tetapi ada dua lagi, kita tidak boleh berkerumun dan lain. Sementara di Kudus ini yang kita amati mungkin berkerumunnya para pekerja di depan pabrik, berkerumunnya masyarakat yang ke pasar, ini kan juga harus benar-benar diatur ketika kita mau bebas dari itu menurut ID. Jadi begini, jadi masing-masing tempat itu harusnya punya protokol kesehatan yang spesifik. Ya paling contohnya pasar. Ya, pasar itu di 1-2 bulan kebelakang ini memang banyak banyak klaster dari pasar, karena mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi mestinya ketika kan ada dinas pasar ya Pak. Ya, maksudnya dinas pasar itu membuat satu protokol, semua pedagang yang berdagang di situ wajib. Yang kedua, yaitu semua pengunjung di situ juga diwajibkan cuci tangan, pakai masker. Nah, masing-masing itu artinya punya protokol tersendiri. Beda lagi kalau itu di pabrik, di komunitas terutama pabrik rokok ya, mereka sudah ketat Pak. Jaraknya sudah diatur dengan rupa, sudah pakai sekat, protokolnya sudah cukup baik. Tapi itu kan di dalam pabrik ketika melakukan aktivitas, ketika mereka mau masuk yang kita lihat ya, kemudian ketika para pekerja ini keluar dari pabrik ini pun kerumunannya begitu. Pabrik tidak bisa, perusahaan tidak bisa mengendalikan ketika di luar, dia sudah di luar pabrik. Itu kelemahannya memang, sehingga pabrik yang dulunya awal-awal itu benar-benar bisa steril tetap jebol. Ya karena bukan di pabriknya yang salah, tetapi ketika dia keluar terutama pabrik yang besar itu begitu keluar ketemunya pasar, orang pasar yang itu betul. Nah itu. Tapi apa tidak ada upaya dari gugus atau dari pemerintah ini ya paling tidak untuk sementara masuk dan keluarnya ini bertahap, misalnya jeda 1 jam atau setengah jam kan
misalnya 100 orang keluar dulu, nanti 10 menit kemudian baru, kan minimal bisa mengurangi kerumunan pada saat kira-kira di manage seperti itu. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi perusahaan juga harus, kan kalau mereka harus selesai garapan wajibnya bersama-sama, tentu keluarnya akan bersama-sama karena masuknya juga bersama-sama, kan begitu. Jadi ini mungkin PR dari mungkin gugus tugas ya paling tidak ya kita tidak melarang orang bekerja, tidak, tapi setidaknya untuk memenuhi protokol kesehatan itu semua harus diatur, jangan hanya di dalam pabrik, tapi bagaimana mereka pada saat ngantri mau masuk, kemudian saat keluar ini juga harus dia. Mungkin salah satu caranya itu berjenjang, mungkin jeda setengah jam, yang berak sini keluar, nanti yang setelah setengah jam nanti yang sini, mungkin bisa diatur seperti itu. Jadi ya setidaknya mungkin akan bisa meminimalisir penyebaran itu. Jadi apa artinya kalau misalnya di dalam pabrik mereka sudah diatur jaga jaraknya, kemudian semua pakai masker, ketika mereka mau masuk berjejal-jejal, ketika mereka keluar juga berjejal-jejal, kan ya sama juga kurang efektif dan efisien, kan dokter. Jadi mungkin ini kaitannya dengan apa dokter ya, pendapat masyarakat ya, yang mungkin harus dijelaskan oleh ID tentunya. Apakah benar stigma yang mungkin sudah berkembang, kok setiap kali ada pasien yang meninggal di rumah sakit itu selalu di-COVID-kan, bahkan ada yang berkembang di masyarakat itu pada saat memberikan status positif COVID ini, keluarga harus disuruh tanda tangan dan mendapatkan sejumlah dana. Ini kan harus dijelaskan dokter. Ya. Baik, jadi dokter ya, itu khususnya yang dan semua dokter ya, itu bekerja selalu ada panduan standar ya. Dan standar itu tentu yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah dan namanya perhimpunan profesi ya, masing-masing ya, terutama ID ya. Kita berpedoman pada itu. Maka di dalam menentukan seseorang, mendiagnosis seseorang, kita tidak bisa terlepas dari pedoman standar itu. Jadi kita sudah melakukan tahap demi tahap, kemudian kita mengerucut diagnosisnya ini. Ya, demikian juga dengan COVID ini. Tidak mungkin dokter sembarangan terus ngomong, oh ini COVID. Betul. Ya, karena bariernya banyak. Ketika dokter sudah menyatakan ini COVID kan, kalau di rumah sakit dimasukkan harus di ruang isolasi ya, maka itu ada persyaratan-persyaratan lain untuk menegakkan diagnosis itu, yang diagnosis yang pasti ditegakkan melalui swab itu. Ya. Kalau rapid test tidak bisa digunakan sebagai itu. Nah, seringkali hambatannya ketika dokter sudah melakukan istilahnya screening ya, dari mulai awal wawancara keluar apa sampai pemeriksaan semua yang menunjang sudah mengarah COVID, kemudian di swab, pasiennya kebetulan jelek, swabnya belum keluar. Ya, seringnya begitu ya dok ya. Karena memang waktu awal-awal itu memang susah sekali mendapatkan laboratorium swab, harus dikirim ke semua orang, dan lain sebagainya, sporadis datangnya ya. Sehingga ketika pasien meninggal swabnya belum keluar. Nah, pedomannya kita cuma saja menjalankan pedomannya. Pedomannya ketika dia sudah masuk ruang isolasi dan gejala-gejalanya itu mengarah ke COVID, maka sudah dikatakan sebagai istilahnya sampai meninggal itu sebagai kasus yang probable, kemungkinan besar COVID. Maka
penanganan pemakamannya juga harus prosedural ya. Kalau kami tidak melakukan itu, kami melanggar. Ada undang-undang. Ya, kami akan terikat dengan hukum kan. Jadi ada undang-undang protokol kesehatan. Artinya ketika kemudian ada masyarakat yang berpendapat atau menjustifikasi kok setiap ini berarti tidak berdasar kan gitu. Artinya dokter sendiri itu punya prosedur, punya pedoman, walaupun mungkin hasil swabnya ini belum, tapi gejala-gejalanya sudah mengarah ke COVID, sehingga harus dijalankan protokol kesehatannya sesuai dengan undang-undang kan gitu dokter. Dari hasil ronsennya, dari hasil darahnya, semua jelas mengarah ke COVID. Meskipun dia meninggal, hasil swabnya belum keluar atau bahkan negatif, bisa. Mengapa demikian? Karena di dalam melakukan swab itu, itu yang didapatkan maksimal yang positif hanya 70%, meskipun sebenarnya virus itu ada. Hanya 70%, yang 30% tidak bisa terdeteksi. Itu yang kelemahan dari swab. Nah, ada metode lain, tetapi dokter tidak berani melakukan, yaitu langsung diambil dari saluran nafas melalui teropong. Tapi dokter tidak berani melakukan dalam masa-masa ini. Oleh organisasi profesi memang kami tidak untuk melakukan, karena risiko terhadap dokter sendiri besar. Jadi kadang-kadang itu cara yang lebih aman melalui swab itu tadi ya. Karena swab yang negatif positif itu hanya ketemu paling besar 70%, karena banyak faktor. Faktor cara pengambilan, faktor pengiriman, itu semua berpengaruh. Sehingga tadi sudah dikatakan sesuai dengan pedoman, ketika pasien meninggal sudah semua mengarah ke COVID, meskipun hasil swabnya negatif, tetap dilakukan protokol kesehatan. Pemakamannya sesuai dengan protokol kesehatan COVID ya. Kemudian tentang rumah sakit dapat apa? Rumah sakit hanya dapat biaya pemulasaraan. Jadi selama di rumah sakit untuk biaya pemakaman tidak termasuk tanggung rumah sakit ya. Karena banyak rumah sakit juga berkorban ngantar pakai ambulans sampai mengawal sampai ke tempatnya. Yang harus dijelaskan kepada masyarakat ketika kemudian menjustifikasi seperti itu, walaupun secara medis sudah dijelaskan, ini sebenarnya ketika pasien meninggal ini mungkin dikategorikan pasien positif COVID, jadi sebenarnya secara sosial ini dok, kan sebenarnya tidak ada bedanya dengan mungkin jenazah-jenazah yang lain tentunya ya. Artinya seolah masyarakat itu ketika keluarganya ini distatuskan COVID, kemudian dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID, ini kok kayaknya ada penolakan, ada seolah ketika orang dimakamkan COVID itu terus dong bagaimana gitu loh ya. Ini kan ya harus dijelaskan ke masyarakat. Betul Pak, memang mungkin kita ingat awal-awal itu saya sebagai dokter itu benar-benar depresi Pak. Pemeriksaan PCR masih lama, kemudian alat-alat juga belum selengkap ini ya. Saya menentukan seseorang COVID itu saya berpikir gitu. Sempat depresi juga dok ya. Jadi kalau saya tidak menyatakan ini COVID, ternyata ini COVID akan menular banyak. Iya. Karena ini soal urusan nyawa seseorang ya dok ya. Itu ternyata camatnya bukan COVID, meninggal awal-awal dikubur di mana? Betul. Susah. Jadi panjang urusannya ya. Iya waktu itu. Tapi
Kelamaan dengan berjalan waktu, sosialisasi yang baik, hal-hal itu secara umum sudah tidak ditolak oleh masyarakat. Yang masih menolak adalah biasanya keluarga sendiri. Terakhir dok, ya. Ini bagaimana tip dokter ini, bagaimana cara menggunakan, mengenakan, melepas dan membuang masker ini? Karena jangan-jangan nanti ketika masyarakat ini tidak ada tipnya, dibuang sembarangan, nanti justru malah akan ada masalah baru lagi kan gitu. Ya, baik. Jadi di dalam melepas masker ya, misalkan ketika kita makan, maka masker itu harus dilipat dok ya. Ini ya. Kemudian dilipat begini. Ya. Yang di dalam di luar, betul. Kayak gini. Taruh atau dikasih tisu tutup, kemudian bisa dipakai lagi. Nah, kemudian kalau membuang ya idealnya memang jangan dibuang di tempat sembarangan ya. Buanglah memang di tempat sampah yang tertutup, sehingga tidak diambil oleh orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, terima kasih dokter sudah bersama kami. Mudah-mudahan masyarakat akan lebih mendapatkan sosialisasi dan mendapatkan edukasi dari Jabong kita pagi ini ya, karena sosialisasi dan edukasi terhadap pandemi ini memang menjadi penting ketika nanti antara pemerintah, masyarakat dan semuanya itu satu pikiran, kita akan mampu mengatasi semua begitu. Karena kalau pemerintahnya saja yang peduli tapi masyarakatnya tidak peduli, cuek, ini kan juga akan jadi persoalan di belakang hari kan. Terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami. Demikian sahabat ISK dimanapun kita berada, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa sedikit memberikan edukasi dan syukur bisa mengatasi masalah dan mendapatkan solusinya. Masih tetap bersama Kang Fikir di podcast ISK. Banyak hal ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.